Apa yang dilakukan pada anak? Tetap diet seimbang karena ciri khas si anak itu tumbuh dan berkembang. Tidak boleh diet tanpa makan. Pagi sampai jam 2 tidak boleh makan, jam 2 boleh bebas. Ada yang diet kayak gitu di sini? Ada ya? Jadi usia 0-2 tahun ini periode penting tumbuh kembang otak, itu harus diingat. Kemudian memerlukan makro dan mikronutrien yang lengkap, membutuhkan cukup lemak untuk pembentukan sel-sel otak, jaringan otak, dan itu sangat penting untuk kecerdasan. Kemudian diet yang tidak rasional, artinya tidak makan seperti diet orang dewasa, tidak boleh makan nasi pada si anak disuruh makan buah aja, itu tidak boleh, sangat berbahaya untuk tumbuh kembang. Intinya tetap diet seimbang. Perubahan perilaku makan, makin muda usia makin sulit. Anak TK susah diatur makannya. Jadi orang tua yang harus berperan dalam mengatur pola makan si anak. Kemudian pada anak pria juga dikatakan lebih sulit dibanding anak perempuan. Karena apa? Anak laki itu nggak peduli dia dengan mau gemuk mau nggak peduli, yang penting makannya enak. Tapi kalau anak perempuan kalau udah mulai besar, usia SMP ataupun mungkin kelas 5, kelas 6 SD, dia mulai minder, mulai dia ngatur-ngatur makan. Disitulah yang sangat berbahaya kalau dia ikuti pola makan teman-temannya. Ya. Kalau temannya diet nggak benar, dia ikuti, oh dia bisa kurus, saya mau. Nah, situlah kita memberikan penerangan pada orang tua bagaimana kalau kamu mau diet, bagaimana diet yang benar. Makanya peran keluarga sangat penting. Kemudian peningkatan aktivitas fisik. Itu dianjurkan aktivitas yang teratur dilakukan selama 30-60 menit setiap hari. Jadi harus ada gerak. Gerak itu apa aja? Bisa anak minta naik sepeda sekitar setengah jam keliling-keliling kalau dia bisa. Kalau nggak bisa, kasih dia bola, main basket, main bola, ataupun dia bermain permainan yang membutuhkan gerak fisik. Ya, setiap hari dianjurkan seperti ini. Tidak hanya di depan TV. Kemudian aktivitas menyenangkan yang disesuaikan dengan gaya hidup anak dan keluarga yang sehat. Jadi bukan anak disuruh ayo jalan kaki pagi, olahraga, nah anak nggak akan mau. Jadi nggak seperti itu. Sesuaikan dengan dunianya anak. Kemudian batasi gaya hidup yang hanya duduk, ya, maksimal 2 jam per hari. Tetap boleh. Anjurkan untuk melakukannya, misalnya nonton TV, kamu boleh nonton pagi hari 2 jam, 1 jam, kemudian istirahat 1 jam, kan 1 film selesai ya, film kartun. Nanti sore hari 1 jam lagi. Jadi cukup 2 jam sehari, tidak lebih. Jangan biarkan pagi sampai siang makan berhenti, habis itu mulai lagi. Itu akan menjadi gaya hidup nanti. Kemudian obesitas pada anak juga cenderung berlanjut sampai usia dewasa. Ini harus ditekankan pada orang tua karena salah persepsi banyak betul. Kalau dari kecilnya, nanti juga kalau gede kurus gitu ya. Kalau pola makan dan gayanya, seleranya sudah berubah, akan berlanjut terus sampai nanti. Orang tua yang obes meningkatkan risiko anak menjadi obes. Kenapa? Pola makan kembali lagi. Wisata kuliner. Kalau hari libur keliling-keliling nyari makan, anak juga sama. Pasti anaknya diajak. Jadi kecenderungan seperti itu. Mengobati obesitas merupakan hal yang sulit pada anak ya. Memang agak sulit, tapi tidak ada yang tidak bisa. Deteksi awal kenaikan berat badan yang berlebihan ini sangat penting. Jadi harus tahu kelebihan apa enggak. Kemudian harus dihitung juga BMI-nya dan ditulis secara periodik. Jadi kalau kita cuma mengukur, oh berapa beratnya, oh ya bertambah umur, bertambah berat, bertambah tinggi, hanya itu tidak cukup. Tahu-tahu beratnya kelebihannya banyak yang bertambah. Kalau tidak pernah dihitung, artinya tidak pernah dikonsultasikan, kita tidak akan tahu ini berat yang meningkat udah berlebih apa enggak. Kemudian bagaimana pemberian makan yang benar juga dipraktekkan di dalam keluarga. Artinya selalu ada saat-saat makan bersama 1 kali sehari minimal ya, supaya si anak juga melihat bagaimana makan yang benar. Jadi makan tidak hanya untuk kenyang, anak tidak mau makan, berikan jajanan, yang penting dia
tidak lapar dan beratnya tidak kurang, tidak seperti itu. Tapi dia harus melihat makan yang benar itu ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurannya, minimal 1 kali sehari. Dan si anak juga bisa melihat orang tua makan yang benar seperti ini. Jadi orang tuanya yang harus benar supaya si anak mengikuti. Dan aktivitas fisik yang teratur juga diperlukan. Nah, penanganan secara garis besar itu ada 2 hal, pencegahan dan bagaimana mengobati bila sudah terjadi obesitas. Yang pertama, konsumsi makanan sehat sedini mungkin, yaitu dengan gizi seimbang. Kembali lagi, food piramida ini bisa dipakai. Mungkin semua teman-teman tahu piramida makanan ya, itu bisa dipakai sebagai pedoman. Artinya di sini ada karbohidrat, ada sayur dan buah, ada protein, dan ada yang puncak yang sedikit dikonsumsi. Yaitu kalau pada anak ada permen, kemudian ada minyak, ada garam di sini ya. Jadi ini piramida makanan pada si anak. Itu pedoman kita. Kemudian kalau kita lihat ya, kita lihat konsumsi ini sepintas beda dulu dengan sekarang. Kenapa sekarang meningkat obesitas? Kita lihat nggak usah jauh-jauh. 20 tahun yang lalu katanya ya, 1 cangkir kopi hanya 45 kalori. Sekarang cappuccino itu 350 kalori. Ya, kita lihat perbedaan yang sangat jauh. Padahal sama-sama 1 cangkir kopi. Kenyangnya sama, kalorinya jauh berbeda. Baru kopi. Kita lihat lagi burger. Dulu burger cukup roti, ada dagingnya, ada keju 1 lembar, ada sayuran sedikit. Cuma 350 kalori. Bayangkan sekarang double. Nah, 2 kali lipat. Ada roti, ada keju, ada daging, keju lagi, daging lagi, baru sayur dikit. Gitu. Jadi kalorinya akan jauh lebih. Jadi itu perbedaan-perbedaan dan itu sangat mudah didapatkan oleh si anak. Dia keluar rumah sedikit, udah ada yang jual. Punya uang, tinggal beli. Nah, kemudian anjurkan untuk banyak konsumsi buah dan sayur dan biji-bijian. Kita banyak dengar sekarang, konsumsi buah dan sayur itu akan sangat bagus. Semua orang juga tahu ya. Kemudian hitung asupan kalori sesuai usia anak. Jadi minimal paling enggak setiap 6 bulan kita harus menghitung berapa si anak harus makan. Jadi sesuai usianya jadinya nanti. Jangan nanti ya suka-suka makin tambah ini makin besar dia kan makin banyak kebutuhan. Padahal kebutuhan yang dia butuhkan tidak sebanyak yang dia makan saat itu. Itu juga akan sangat berperan dalam peningkatan berat badan. Batasi minuman manis, cukup 1 porsi per hari dan lebih banyak minum air putih. Ya, minuman manis walaupun 1 gelas ini hanya mengandung 40 kalori, kalau terus-menerus diminum juga akan menumpuk dan itu karbohidrat. Kembali lagi jadinya jaringan lemak. Kemudian yang ketiga, lakukan kebiasaan diet makanan sehat untuk keluarga. Makan bersama di meja makan seperti ini ya, tapi nggak mesti nih sayurannya banyak banget ya, bikin enak. Kalau si anak, kalau dia tidak kelebihan berat, tidak perlu dia makan sayur yang sangat berlebih seperti orang dewasa. Pada bayi ataupun usia balita, berikan sayur cukup sekali makan 2 atau 3 sendok makan saja untuk kebutuhan serat supaya pembuangan kotorannya lebih mudah. Jangan berikan sayur lebih banyak dari jumlah nasi ataupun jumlah protein. Itu hanya untuk orang dewasa. Karena orang dewasa makanannya jorok, banyak. Kalau anak diberikan seperti itu, kenyangnya selalu cukup kenyang, tapi penyerapannya nggak ada, sehingga akhirnya berat badan tidak bisa meningkat. Nah itu sisi lainnya. Kemudian menu makanan sehat. Sehat artinya mengandung semua zat gizi yang tadi ya. Berlaku untuk semua keluarga. Jadi jangan hanya berpikir anak sedang tumbuh dia harus makan ini, makan ini, makan ini. Paksa orang tua boleh makan bebas, nggak boleh seperti itu. Tunjukkan bahwa yang orang tua makan itu yang sehat dan itu juga sehat buat si anak. Yang keempat, jangan suruh makan saat tidak lapar atau menghabiskan semua makanan di piring. Ini khusus untuk anak-anak yang berat badannya sudah cukup ya.
Jadi biasanya kita berikan makanan yang berlebih sehingga di luar kemampuannya dan paksa dia untuk menghabiskannya, padahal itu bukan porsinya dia. Kemudian minta anak makan, ataupun orang dewasa juga sama ya, makan cepat itu cepat lapar. Jadi kalau makan cepat-cepat, misalnya enzim yang di dalam itu udah bekerjanya sangat cepat juga, sehingga proses penyerapannya juga cepat. Jadi rasa lapar itu akan timbul lebih cepat. Akhirnya apa? Di antara makan kita akan cari cemilan. Dan si anak juga sama. Jadi makan, ayo cepat. Ya zaman sekarang kan gitu ya, mau berangkat nih cepat gitu ya. Akhirnya cepat terus, kalau pagi juga cepat. Akhirnya kebiasaan makan cepat itu akan menjadi suatu kebiasaan. Coba lihat orang yang kelebihan berat, makannya pasti cepat. Perhatikan, ya, karena cenderung makannya berlebih. Kemudian stop bila kenyang. Ya, makanya jangan diisi piring terlalu besar isinya sehingga belum kenyang, udah kenyang masih dimakan. Tidak dipaksa menghabiskan makanan yang sudah diambil. Ya. Kemudian tawarkan hadiah selain makanan. Jadi jangan bilang nanti kalau kamu dapat ranking 2 nanti kita makan ya. Gitu. Padahal anaknya udah gemuk, gitu kan? Kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak sadari itu akan terbawa terus. Oh, ternyata hadiah yang paling menarik itu makan. Dan dia juga kalau dewasa nanti seperti itu. Memang kita orang Indonesia seperti itu ya. Kalau mau ulang tahun makan ya, perkawinan makan, lulus kuliah sarjana S1 makan, S2 makan gitu ya. Menikah pun makan ya. Kalau menikah maka makan lagi, yang hidup, yang masih hidup makan gitu ya. Jadi memang kebiasaan kita itu selalu makan. Nah, dianjurkan berikan hadiah lain, misalnya kalau kamu nanti dapat ini ranking, kita akan main kemana gitu, ada permainan-permainan sehingga gerak fisiknya juga akan terjadi ya, tidak hanya duduk diam di rumah atau di jalan-jalan misalnya, kemudian buku juga bisa ya. Jadi selain makanan, berikan yang lain yang bermanfaat pada si anak, tapi dia juga menyukai, jangan yang dia tidak suka. Kemudian batasi makanan cepat saji ya, karena mengandung kalori tinggi, bisa terjadi obesitas. Untuk penanganannya itu tadi pencegahan ya, diet, olahraga, dan perubahan perilaku. 3 pilar ya, mengatur makan, olahraga. Pada bayi, pengaturan makan pada bayi dianjurkan beri ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Tidak boleh beri makanan padat apapun. Ya, kalau ASI-nya cukup, tidak perlu susu formula, karena ASI itu yang paling mudah diserap dan sangat cocok untuk anak. Susu formula harus memperhatikan takaran dan volume pemberian susu kalau kita memberikan susu formulanya ya. Kemudian makanan padat tidak boleh diberi di bawah 6 bulan, minum dengan cangkir sejak usia 7-8 bulan. Supaya apa? Dia tidak nikmat. Kalau kita tidak mulai memberikan dari cangkir, hanya dari ngedot, itu sangat nyaman. Bukan karena dia haus, bukan karena dia butuh susu, tapi kenyamanan itu yang dia inginkan. Akhirnya dia minum berlebihan, susu berlebihan, gemuk. Kemudian botol dihilangkan usia 1 tahun, anjurannya seperti itu ya. Makanya harus disiapkan sejak usia 7 bulan. Pemberian sayur dan buah jangan terputus. Jadi kalau sempat dalam makan, misalnya kita memberikan nasi tim nih pada si anak, ada sayur dan buah di situ, ada sayur untuk nasi tim, ada buah untuk selingan. Pada saat anak tidak nasi tim lagi, mungkin dia pernah sakit demam atau apa, makannya kurang, akhirnya sayurnya nggak mau, kita biarkan, ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kita mulai lagi. Tidak boleh seperti itu. Kalau bisa diberikan tidak ada saat-saat yang terputus, karena kalau udah putus dia nggak akan mau, karena sayuran itu tidak enak, apalagi pada si anak, karena si anak menyukai rasa gurih dan rasa manis. Usia 1-3 tahun, hindari gorengan dan penambah lemak untuk memasak. Jadi misalnya di rumah itu memasak dengan menggoreng lebih dominan, memakai santan lebih dominan ya, itu dihindari supaya apa? Lidah anak tidak terbiasa dengan makanan yang berlemak, makanan yang manis-manis. Lidah ini jahat. Kalau kita sudah membiasakan ke arah itu, tidak mau yang lain. Pasien-pasien saya yang saya turunkan berat badan, pasien dewasa nih, yang saya turunkan berat badan,
Awalnya sekitar 2 minggu sampai 4 minggu saya paksa tidak konsumsi lemak dalam bentuk minyak, santan, mentega sedikit pun. Tidak boleh, kejam. Sedikit aja dong, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tidak mengejar penurunan berat. Tapi berat itu udah pasti turun kalau kita udah atur. Tapi mengubah selera itu tahap awal. Tidak boleh minuman manis, mengubah selera. Pada saat di atas 1 bulan sudah dijalani, saya bilang boleh bebas 1 kali seminggu. Tapi hasilnya apa? Dia kembali, saya tidak suka. Saya mual kalau makan yang digoreng. Jadi sangat cepat. Jadi lidah kita tergantung kita, badan kita tergantung kita. Mau dibawa kemana? Bentuk tua nanti sehat apa enggak tergantung saat ini. Terus pilih daging yang tidak berlemak, pasti ya, biar kalorinya lebih rendah. Gunakan margarin atau keju rendah lemak kalau perlu, hindari penambah gula pada makanan atau minuman. Jadi supaya tidak menambah kalori ya. Kemudian hindari coklat, permen, kue-kue atau makanan sejenis yang manis-manis. Kemudian berikan sayur setiap makan dan buah untuk selingan. Jadi biasakan selingannya itu buah. Idealnya seperti itu ya. Kalau anaknya awalnya mungkin nggak mau, gunakan susu rendah lemak. Jadi kalau kita lihat ini tinggi kalori ya, tapi kita pilihlah buah-buah. Buah itu dipandang, dilihat mata juga udah enak, lihatnya seger ya, bervariasi, berbagai macam warna. Kalau itu terbiasa maka si anak pasti akan lebih memilih yang segar-segar dibanding yang lemak. Usia 4-6 tahun hampir sama, usia 1-3 tahun harus dihitung energi sesuai kebutuhan. Bila terpaksa bisa dikurangi kalori dengan pengawasan yang ketat. Jadi boleh kita kurangi pada usia menjelang 6 tahun ya, tapi harus benar-benar tahu dikuranginya ini masih sesuai kebutuhan apa enggak. Enggak boleh kurang-kurangi sendiri. Misalnya pada anak yang udah sulit bergerak, kakinya udah bengkok, ada gangguan nafas, misalnya dia sesek gitu ya, itu boleh mengurangi berat badan, boleh mengurangi kalori, tapi harus dihitung. Pada remaja, target penurunan direncanakan biasanya 1-2 kg per bulan. Kemudian penurunan asupan kalori dilakukan secara bertahap. Jadi nggak boleh mau diet langsung puasa, nggak makan, jadi nggak boleh, nanti lemas, nanti sakit mah. Tapi bertahap, biasanya dia makan 3.000 kalori, jadikan 2.500 dulu. Nanti kurangi lagi secara bertahap. Supaya apa? Lambung terbiasa. Jadi kalau bicara kapasitas lambung ya, kalau kita makan banyak, suatu waktu kita wisata kuliner dengan teman-teman, dapat makanan yang enak, kita makan tambah 2 kali. Jadi udah makan masih enak nih, walaupun udah terasa nggak muat, dipaksa karena belum tentu nanti dapat lagi gitu ya. Kita nggak sadar pada saat itu kapasitas lambung kita yang seharusnya mungkin sebesar ini jadi membesar. Pada saat berikutnya kita makan sesuai porsi biasanya udah nggak cukup. Akhirnya selalu kita tambah. Disitulah awal mula kenaikan berat badan karena kapasitas lambung yang meningkat. Kemudian penurunan asupan kalori bertahap, penurunan 300-500 kalori dari asupan sehari-hari. Penurunan berat badan cukup sampai 20% di atas berat badan ideal karena masih ada pertumbuhan. Jadi kalau berat idealnya 60, dia bisa mencapai 70 sudah bagus daripada 100. Jadi sekitar itu. Kemudian perilaku, monitor diri sendiri, asupan makan dan aktivitas. Ini ada stimulus kontrol ya yang memicu keinginan makan, misalnya apa, emosi gitu, sedih ya, itu juga bisa memicu keinginan makan, itu harus dikontrol. Kemudian makan perlahan, perhatikan porsi dan minimalkan dalam snack. Hadiah dianjurkan pada anak-anak yang ingin diturunkan beratnya. Bila dia berhasil, kita boleh memberikan imbalan hadiah. Sebagai orang tua kita bisa menurunkan supaya dia lebih semangat. Kalau dari saya, kalau anak yang bisa, biasanya dia boleh bebas makan apa yang dia mau, yang dia inginkan berhari-hari sebelumnya. Jadi kamu boleh makan di saat kamu udah kulit sekian. Kemudian perilaku kognitif ya, misalnya liburan, pesta, agar tidak makan berlebihan, itu juga harus dipesankan pada si anak.
Aktivitas dan olahraga frekuensi 3-5 kali per minggu. Lama olahraga pemanasan 15 menit, olahraga 15-30 menit. Jenisnya bisa jalan, berenang, atau main skipping. Pada anak-anak remaja itu suka ya kalau disuruh lompat. Kalau dia mau jalan boleh, tapi biasanya jalan untuk orang tua ya. Atau bersepeda juga boleh. Itu pada anak-anak yang udah lebih besar. Kemudian sesuai dengan hobi anak, misalnya basket, tenis, menari, juga hula hoop ya. Terus apalagi lah yang ini yang sesuai dengan dunianya anak, yang penting si anak bergerak. Mengurangi aktivitas pasif ya, nonton TV, tadi udah kita bahas. Kemudian partisipasi orang tua harus memberi contoh supaya misalnya anaknya gemuk, orang tuanya gemuk, anaknya turunin, orang tua enggak, ya nggak mungkin ya, nggak boleh. Anaknya nggak akan mau. Yang diingat bahwa penanganan pada anak itu lebih sulit dari orang dewasa karena masih dalam taraf tumbuh kembang. Penurunan berat badan bukan tujuan utama, perubahan pola makan dan perilaku hidup sehat lebih diutamakan. Jadi berat badan tidak diturunkan kalau pada anak yang usia di bawah 10 tahun, kecuali ada gangguan yang tadi kita katakan ya, misalnya sesak napas, kakinya bengkok, ataupun gangguan yang lain. Tapi pertahankan tidak naik berat badan dalam waktu yang sangat cepat. Dan peran orang tua penting ya. Kemudian kesimpulannya, masalah gizi utama pada anak terdiri dari masalah kurang gizi, perawakan pendek, dan obesitas. Dibutuhkan penanganan sejak dini ya, jadi pencegahan itu lebih penting daripada penanganan. Kemudian pemantauan pertumbuhan memerlukan pengukuran secara teratur dengan alat yang tepat. Jadi misalnya tinggi badan, berat badan, dan penting dilakukan interpretasi hasil pemantauan. Jadi tidak hanya diukur, tapi juga dilihat apakah sudah lebih atau enggak. Penanganan dilakukan secara terpadu, pasti ya, pemerintah, kemudian jajaran kesehatan terkait, teman-teman media mungkin untuk penerangan ya. Kemudian juga yang sangat penting itu peranan dari orang tuanya. Nutrisi seimbang memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan anak. Jadi intinya nutrisi yang seimbang supaya tidak lebih dan. Terima kasih Dr. Laila. Saya rasa cukup jelas sekali ya, lengkap jelas. Selanjutnya kita lanjutkan ke acara tanya jawab. Kami persilakan Bapak Doni untuk maju ke depan sebagai narasumber, kemudian Ibu Laila juga. Oke, kami buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Pasti rekan-rekan juga ada yang sedikit masih ada penasaran tentang masalah gizi ini ya. Dok, pola makan baik yang mana yang seperti apa maksudnya yang untuk anak yang obesitas? Contoh kasus keponakan saya, umurnya baru 3 tahun tapi beratnya itu udah 35 kilo. Tanda-tandanya ya memang seperti itu, kayak penisnya kecil, jadi dia orang tuanya juga bermasalah. Sekarang lagi dikurangi dietnya tapi nggak pernah berhasil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, minyak, penggunaan minyak kan memang harus dihindari dok, dan itu lebih baik digunakan minyak pengganti yang seperti apa. Saya sudah mencoba untuk menggunakan minyak biji yang lain, tapi rasanya masih agak kurang serp gitu ya dok. Terus yang ketiga, bagaimana menghitung kalori yang sesuai dengan usia, seperti itu. Dan terakhir, kan anak suka banget tuh dok jajan di luaran ya dok ya. Nah, keponakan saya juga udah menerapkan yang namanya menghitung kalori, cuma bingung akhirnya. Ini udah segini, kayaknya masih kelebihan tapi kok anaknya tetap lapar gitu dok di dalamnya. Bagaimana menghitung kalori yang baik sebenarnya untuk jajan anak? Terima kasih. Kontrol itu ada pada orang tua kalau anaknya masih usia balita. Tapi di atas itu anak bisa dilibatkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau pada anak yang udah mulai remaja itu lebih mudah. Jadi pada anak usia 3 tahun yang kita lakukan adalah memberikan penerangan pada orang tuanya supaya memasak makanan buat si anak tidak memakai lemak. Lemak berupa apa? Minyak, santan, dan mentega. Minyak yang mana? Semua minyak itu lemak. Masalah ada lemak minyak zaitun, lemak minyak jagung, minyak biji bunga matahari. Itu jenis lemaknya yang berbeda, tapi semua itu lemak. Pada si anak yang gemuk, dia tidak
tidak dibutuhkan, oh harus lemak ini supaya dia sehat, bukan itu problemnya. Kalau orang sakit jantung memakai minyak jagung atau minyak zaitun sebagai minyak pengganti minyak yang lain, itu dianjurkan. Tapi pada anak yang gemuk, orang dewasa yang gemuk, apapun minyaknya tetap lemak, tetap akan menyumbang kalori yang besar. Jadi pertama, dia akan makan seperti biasa, tapi kalorinya rendah. Kenapa rendah? Karena lemaknya sudah diturunkan tanpa dimasukkan minyak. Jadi seperti itu kira-kira. Untuk porsi, kalau dia biasanya makan 1 piring, tetap berikan 1 piring, tapi dengan tanpa minyak, kalori akan 3/4 atau setengah dari sebelumnya pasti. Ya. Karena si anak kalau lapar dia cenderung untuk rewel, untuk nangis, tidak mau pasti protes. Yang kita lakukan porsinya tetap, tapi biasakan si anak dari kecil makan utama itu 3 kali, jangan berkali-kali. Makan utama itu yang mana? Yang ada nasinya, kalau orang Indonesia ada lauk pauknya sebagai protein, ada sayuran sebagai serat. Itu namanya makan utama, tidak lebih 3 kali. Tapi di antara makan itu anak bisa diberikan susu, bisa diberikan buah, bisa diberikan makanan-makanan yang tidak berlemak. Jadi dia tetap dalam keadaan kenyang, perut kenyang, tapi sehingga tidak rewel, tapi lemak yang masuk sedikit. Tadi kan kita lihat kalori dari lemak itu 1 gramnya 9 kalori. Kalau karbohidrat 4, protein 4. Jadi kita lebih baik menggantikan lemak yang kalorinya tinggi dengan protein ataupun karbohidrat dan serat. Seperti itu. Jadi berarti ya. Nah, cara menghitungnya, kalau pada anak, tadi kan sepintas saya udah bilang umur sekian gitu ya. Tapi yang paling bagus dihitung, kita harus tahu dulu si anak ini berdasarkan grafik berada di posisi mana tinggi badannya. Setelah kita tahu, misalnya dia umur 6 tahun, karena dia obesitas, dia jadinya lebih tinggi, misalnya bisa jadi usia tinggi badannya itu sesuai dengan usia misalnya 7 tahun. Kita lihat berat ideal anak 7 tahun itu berapa. Nah, setelah tahu berat ideal baru bisa kita kalikan. Biasanya kita kalikan kalau anak 1-3 tahun dikali 100. Kalau anak 3-5 tahun dikali 70. Di atas itu dikali 55, dikali 45. Jadi itu ada daftarnya. Kalau untuk anak agak sulit ya. Kalau dewasa mudah. Kalau dewasa laki-laki berat badan ideal dikali 30 kalori. Itu hitungannya kalau dewasa. Kalau beratnya 60 kali 30 1.800 kalori. Gitu. Kalau laki-laki, kalau perempuan beratnya 60 dikali berat ideal ya, bukan berat sebenarnya, dikalikan dengan 25 kalori. Kalau aktivitasnya berlebih, tambahkan 10%. Tapi kalau aktivitas biasa-biasa aja cukup 25 kalori per kilogram berat badan. Itu menghitung kalori. Terus udah Mbak, ada lagi nggak? Oh iya, jajan. Oh jajan. Jadi memang ya dari awal saya bilang biasakan dari kecil itu untuk anak tidak biasa jajan. Kalaupun dia makan snack, makanlah snacknya tidak berupa makanan yang berlemak, misalnya buah. Kalau kita memang tidak memperhatikan pola makan, anak ini kecenderungannya lapar, pasti minta jajan, apalagi terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa ngelihat orang jualan pun dia nggak akan minta. Jadi kalau untuk jajan yang udah terlanjur dia jajan terus, biar buatlah si anak kenyang dengan makanan sehat supaya jajanan yang dia makan tidak terlalu banyak lagi. Jadi makan utama sarapan, biasakan sarapan, makan yang cukup tapi lemaknya rendah. Kita bisa buat pagi nggak usah nasi goreng, nasi biasa aja. Tapi yang lain-lainnya mungkin bisa dipanggang ataupun yang satu digoreng, yang satu enggak, kan bisa mengurangi sedikit-sedikit. Kalau dia makan telur, telurnya direbus atau tahunya digoreng, kan bisa salah satunya. Itu juga udah mengurangi. Kalau dia udah kenyang, jajan itu pun akan lebih sedikit. Kemudian susu, jangan berikan susu saat makan supaya rasa kenyangnya tidak dalam waktu yang sama. Jadi makan nanti susunya diantaranya, jadi nggak makan berlebihan. Jadi
tetap kenyang, sepanjang hari kenyang, tapi nggak berlebihan. Nah, pembinaan gizi di tingkat masyarakat, ya, seperti yang kita ketahui kan, kalau untuk di tingkat RW itu tiap hari Jumat atau hari Selasa itu di wilayah saya ada PAUD, Pak. Apakah dari Kemenkes sendiri sampai ke tingkat tersebut? Lalu bagaimana koordinasi selama ini, Pak, yang dilakukan oleh Kemenkes sampai tingkat bawah? Terima kasih. Kalau untuk yang cewek, gangguan menstruasi ketika sudah besar, sama kalau yang cowok penisnya seperti tenggelam gitu ya. Sebenarnya dok, ketika katakan habis itu anak itu berat badannya kembali semula, apakah lantas perkembangan genitalianya juga kembali seperti semula, atau memang sebetulnya ada tahap-tahap yang istilahnya hilang seperti itu. Terus yang kedua, terkait sama tadi dikatakan kalau orang tua itu sebaiknya 6 bulan sekali menghitung kebutuhan kalori gitu ya dok ya. Nah sebenarnya itu gimana sih dok, orang tua bisa menghitung dan memantau kebutuhan kalori anak? Apakah hal yang sama bisa juga dilakukan pada kalsium dan protein seperti itu? Terus yang ketiga, kalau anak udah jajan itu kan susah ya dok ya, kadang untuk udah sekarang nggak boleh jajan, ganti aja buah dan sayur gitu kan, terus rewel kayak gitu, akhirnya orang tua goyah kayak gitu dan nah mungkin dokter ada tips terkait hal tersebut. Jadi kalau di masyarakat ini kita ada melakukan penimbangan balita, Pak, setiap bulan. Itu pertama yang kita menjaring screening anak-anak balita. Nah biasa itu namanya di posyandu. Nah, karena koordinasi ini posyandu ini kan kepanjangan dari pos pelayanan terpadu. Dulu pada tahun-tahun awal, tahun 50-an, 60, 70 itu namanya usaha perbaikan gizi keluarga sebenarnya, PGK itu. Nah itu di posyandu itu diintegrasikan di dalam posyandu, dan ini dikelola oleh ibu PKK, Pak, jadinya masuk di dalam ibu PKK di sana. Nah posyandu ini anak-anak balita ditimbang setiap bulan. Nah terkait dengan PAUD, terus ada BKB, PAUD ini sebenarnya dari Kemdikbud, Pak, ya. Dan BKB juga ada Bina Kesehatan Balita, itu dari BKKBN. Beberapa provinsi itu melakukan terintegrasi. Ada posyandu, ada BKB, ada PAUD. Karena apa? Karena kalau dari aspek kesehatan, kita hanya melihat dari pemantauan pertumbuhannya, pertumbuhan balita. Sedangkan kalau PAUD di sini dilihat perkembangannya, jadi motorik terhadap pengenalan terhadap anak-anak, sehingga anak-anak kalau ditimbang itu tidak merasa takut melihat sarung timbang atau apa kan gitu. Sehingga kalau misalnya ada alat-alat dari pendidikan, anak-anak jadi menarik. Kalau Bina Kesehatan Balita nih ibunya, Pak, yang di screening lah kita katakan. Nah ini beberapa provinsi mengintegrasikan, ada 3 kegiatan. Salah satu contoh di provinsi Sulawesi Utara, mereka dikatakan posyandu cerdas. Dia menggabungkan dari PAUD, BKB sama posyandu. Nah ini salah satu pembinaan gizi di masyarakat. Nah di ukuran kita itu yang kita angkat sampai ke nasional itu D per S, Pak. Jadi anak yang datang ditimbang. Nah ini yang selalu. Jadi kita lakukan seperti itu, dan itu kita monitor secara ketat. Kenapa anak perlu penimbangan seperti Bu Dokter sampaikan tadi, bahwa salah satu ukuran yang bisa kita lihat anak itu naik tidak berat badannya. Kalau misalnya 3 kali tidak naik berat badan, berarti segera dirujuk ke puskesmas atau ke tempat-tempat pelayanan kesehatan tertentu, karena dikhawatirkan menderita gizi kurang atau gizi buruk, sehingga harus melakukan penanganan. Kalau kita melihat tadi Bu Dokter sudah sampaikan, dan kita punya konsep bahwa kita lihat dari 2 sisi. Sisi pertama ini menjawab langsung dari status gizi itu adalah asupan zat gizinya, Pak. Mungkin kalau kita lihat di kota-kota, ya kita mudah menjumpai ya makanan-makanan di pinggir jalan, ada Indomaret, ada supermarket segala macam, kita langsung, atau warung-warung sudah ada makanan produk olahan, tinggal ambil saja, tinggal yang penting mulut kita terbuka, makan, dimakan. Itu asupan zat gizi, Pak. Yang satu lagi, ada gangguan infeksi penyakit yang tidak sadar dalam tubuh kita sebenarnya. Nah ini suatu hal yang sangat mempengaruhi 2 hal. Jadi kalau misalnya anak-anak yang tidak mau makan, awalnya itu ada infeksi dalam tubuhnya, awalnya. Di beberapa provinsi kita lihat ada melakukan program deworming. Jadi anak-anak yang kecacingan, jadi sehingga nafsu makannya
menurun, dia ada infeksi dalam, asupan zat gizi nggak mau. Biarpun kita kasih makanan sumber apapun akan kesulitan. Nah itu program-program pemerintah yang pembinaan gizi di masyarakat itu kita lakukan. Yang lain juga kita lakukan adalah pemberian zinc, Pak, untuk mencegah diare. Ya, ini yang dilakukan di beberapa provinsi seperti di Lombok, di NTT. Karena apa? Karena kalau misalnya anak kena diare, nafsu makannya menurun. Sehingga zat-zat gizi yang di dalam tubuhnya akan menurun. Nah, kita akan melakukan penimbangan situ ke screening anaknya gizi kurang maupun gizi buruk. Nah, ini yang kita lakukan secara langsung dari pusat. Jadi pusat memberikan kapasitas pelatihan-pelatihan kepada tenaga kesehatan yang ada di provinsi, langsung dia ke kabupaten sampai ke puskesmas. Sehingga hal tertentu yang kita lakukan pembinaan gizi di tingkat masyarakat itu kita lakukan. Itu untuk melakukan penanganan pada anak-anak balita. Kalau untuk pemberian air susu ibu juga kita sudah ada nama praktek pemberian makanan bayi. Jadi artinya umur 0 sampai 6 bulan itu tidak boleh kita memberikan selain ASI. Nah, biasanya ibu-ibu kita arahkan sampai umur 2 tahun. Tapi setelah 6 tahun ke 24 bulan kita arahkan ada makanan pendamping ASI-nya. Nah, ini penting. Nah, ini tadi Bu Dokter sampaikan, jadi per umur, per golongan, berat badan untuk makanan-makanan asupan itu penting sekali yang kita lakukan. Memang sangat ironis bagi negara Indonesia yang justru ikan banyak, telurnya banyak, anaknya kurang gizi, itu ironi Pak kita. Nah, ini dijual. Nah, ini yang kami di Kementerian Kesehatan ada namanya program 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan ini yang kita lihat adalah dari dua aspek tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen kami, itu yang bersifat spesifik. Kalau spesifik itu 30% Pak sumbangannya terhadap meningkatkan, kalau kita bilang optimalnya gizi Pak. Itu 30%. Dan kesehatan itu sudah melakukan sampai sedemikian. Jadi angka-angka yang kita berikan ke Bapak Ibu tadi itu sudah, kalau istilah akademisi dari hard ya, sudah susah diturunkan. Jadi bertahan stagnan ya dari tahun ke tahun tuh. Dari 2007, 2010, 2013 itu stagnan angkanya. Nah, satu kegiatan yang lebih intersektoral multisektoral itu adalah dengan sensitif. Contohnya tadi misalnya begini, kalau misalnya anak ya yang kurang gizi, kalau kebersihannya baik, anak tidak akan tidak. Nah, ini yang penting, satu kebersihan. Tadi Bu Dokter sudah sampaikan mengenai aktivitas. Jadi kalau program Jokowi itu berhasil memindahkan rumah-rumah kumuh di pinggir kali, itu akan mengurangi status gizi buruk dan gizi kurang. Karena apa? Karena lingkungan yang buruk itu, si anak-anak biarpun dikasih makanan yang bergizi, pasti akan terganggu dengan kesehatannya. Nah, ini salah satu contoh yang kita sampaikan di sensitif Pak. Sensitif ini artinya keterlibatan intersektor. Air bersih itu ada PU yang bertanggung jawab. Fortifikasi makanan. Fortifikasi makanan ini contohnya misalnya sekarang ada minyak curah, kemasan plastik dicampur sama vitamin A. Kan sudah ada Provita, ada segala macam Senko di pasar-pasar swalayan itu sudah diberikan vitamin A. Nah, itu kenapa? Itu sensitif Pak. Itu keputusannya ada di Badan POM, ada keputusan ada di Kementerian Perdagangan dan perindustrian. Kita yang menyampaikan nilai gizinya sekian yang harus tersedia di dalam minyak. Nah, itulah yang kita lakukan di Kementerian Kesehatan dengan upaya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013. Jadi mudah-mudahan gerakan nasional perbaikan gizi yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 31 Oktober 2013 itu akan menjelma ke semua republik. Makanya di dalam pertemuan ini Bapak Dirjen kami mengapresiasi untuk penyelenggaraan pertemuan ini karena ini salah satu media yang menyampaikan tentang, kita diskusi mengenai pentingnya gizi, karena topik pada hari ini pada Hari Gizi Nasional tentang anak. Nah, ini sangat penting peranannya untuk menyampaikan seluas-luasnya ke masyarakat bahwa aspek gizi ini sangat penting bagi semua golongan umur, bagi orang tua, sehingga orang tua membaca bagaimana program-program pemerintah yang telah lakukan, bagaimana dari tenaga-tenaga kesehatan yang kita lakukan,
seperti Bapak sampaikan tadi PAUD, ada BKB Pak, banyak sekali, dan Posyandu. Nah itu kita integrasikan di dalam Peraturan Presiden nomor 42 2013 yang diketuai oleh Bapak Menko Kesehatan. Gangguan hormonal itu kalau nanti beratnya menjadi ideal, kan saya bilang itu bukan mengecil ataupun hilang, tetapi tertutupi oleh jaringan lemak yang naik ke atas. Pada saat berat badannya sudah ideal, apakah itu diturunkan beberapa kilo ataupun dengan pertambahan tinggi dan tidak bertambah berat tapi jadi ideal sendiri, artinya lemak itu juga ada yang hilang gitu kalau dia tidak bertambah berat badan, karena pertambahan tinggi badan juga akan menyumbang berat badan dari berat tulang, berat otot, dan berat lemaknya. Jadi pada saat itu terjadi, maka itu akan kembali seperti terlihat seperti semula normal. Itu pada anak laki-laki. Kemudian pada anak perempuan, ya, ataupun pada orang dewasa, wanita dewasa. Pada saat beratnya berlebih terjadi gangguan hormonal. Tapi pada saat beratnya sudah ideal, sudah kita kembalikan ke berat ideal, tidak usah ideal, mendekati ideal aja, gangguan hormonalnya terperbaiki. Itu pengalaman saya juga. Jadi yang tadinya menstruasi nggak teratur, mungkin udah gede nggak dapat men atau men 1 bulan 2 kali, 3 kali pada anak remaja, itu nanti akan lebih teratur. Pada wanita dewasa yang merencanakan untuk punya anak, kalau dia tidak hamil selama beberapa tahun, kemudian dianjurkan menurunkan berat badan secara sehat, ya, bukan menurunkan secara tidak sehat, dengan mengatur gizi seimbang, turun berat badan tanpa perlu diterapi, bisa hamil. Jadi artinya hormon itu kembali menjadi normal setelah beratnya turun. Kemudian yang kedua, bagaimana orang tua memantau kebutuhan kalori anak ya? Iya, menghitung. Juga bisa berlaku untuk kalsium dan protein juga gitu. Saya pikir untuk kalori orang tua tidak harus repot menghitung pakai kalkulator, ya. Yang penting gini, diperkirakan aja si anak 3 kali makan dianjurkan, 2 kali susu kalau anaknya udah besar, dan konsumsi buah di antara makan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa jumlahnya, tidak perlu dihitung, tidak perlu ditimbang, itu bikin stres. Jadi diperkirakan aja, ini kira-kira ini nggak akan berlebihan. Tapi yang dilakukan yang paling utama, hilangkan banyak lemak di dalam makanan yang dikonsumsi, lemak dan gula terutama. Itu cara yang paling mudah. Kalau mau tahu berapa porsi si anak, memang harus dihitung oleh ahlinya. Jadi bisa si ibu datang ke pusat kesehatan yang bisa menghitung itu untuk anak ini harus susu sekian, ini sekian, ini sekian. Nanti itu sebagai pedoman. Tapi untuk berikutnya dia kan bisa memperkirakan, bertambah umur mungkin ini ditambah sedikit tapi tidak berlebihan gitu. Itu kebiasaannya jajan. Jangan kita bilang pada anak, kamu mulai hari ini tidak jajan lagi. Atau nggak usah balita SD, tidak ada jajanan lagi. Itu strict banget dan itu tuh pasti dia akan berontak. Yang kita lakukan tanpa si anak menyadari, tapi perubahan pola terjadi. Jadi yang biasanya dia mungkin ke tempat jajanannya itu sehari 2 kali, kita alihkan perhatian ke tempat lain dengan permainan misalnya, tidak harus dengan jajan, tapi perutnya harus dijaga supaya nggak lapar, jadi dia nggak ingat. Dijaga dengan apa? Berikan makanan-makanan lain yang memang dibutuhkan oleh tubuh, tapi tidak dengan kalori yang tinggi. Jadi si anak tidak perlu diintervensi, kamu harus begini-begini, nggak mungkin, nggak akan masuk pada anak-anak yang kecil. Kalau remaja itu pendekatannya lebih mudah. Kita tinggal bilang, kamu suka artis yang mana? Kalau saya sih gitu. Oh, saya suka bintang sinetron ini. Kamu mau nggak kalau badan kamu kayak dia? Kalau dia bilang mau, wah langsung saya pegang tuh. Oke, saya bisa bantu kamu kalau kamu mau. Kalau kamu nggak mau, saya nggak akan ngasih tipsnya. Itu aja. Jadi itu akan membuat dia dengan semangat. Sekarang ada tren baru. Anak remaja, laki-laki terutama, lagi gandrung pembentukan otot. Jadi saya baru dapat usia SMP, SMA, itu sudah fitness mati-matian. Dan minum itu macam-macam tuh yang di fitness, susu, tablet, protein.
Dan itu susah banget tuh diluruskan lagi. Karena apa? Dia baca di internet, dia mencari, dia ingin ikut kontes gitu ya. Nah, kalau datang ke kita, paling kita bisa bilang bahwa kamu ikut kontes itu seumur hidup kamu bisa, tapi kamu menambah tinggi badan punya waktu cuma beberapa tahun. Kalau dia umur 17, paling-paling dia punya waktu 3 tahun lagi. Kalau tinggi badannya dikorbankan karena dia ikut fitness, dia makan harus jaga, gak boleh gemuk gitu kan, gak boleh banyak, protein terlalu tinggi, ginjalnya rusak, tinggi badannya bermasalah. Paling itu yang kita bisa bilang gitu. Jadi itu juga suatu tren baru, nanti beberapa tahun lagi nanti kita angkat masalah itu. Kemudian tahun depan kita bisa angkat masalah juga. Kita makan buah itu sebaiknya sebelum makan karbohidrat atau sebelum makan nasi, karena katanya enzim buah itu lebih sesuai untuk tubuh kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak yang problem susah makan itu juga ternyata problemnya sama dengan anak obesitas. Saya sendiri punya 2 anak yang dua-duanya memang susah makan. Dia ASI eksklusif, dia ASInya cukup, tapi ketika saya kasih makanan pendamping ASI atau saya kasih susu formula, dia menolak dan tidak suka susu formula. Terus meskipun dia memang ada jarang sakit juga ya, problemnya ketika saya ke dokter supaya dia mau makan itu dikasih vitamin sama dokter. Saya ke Harapan Kita sudah 2 kali Bu untuk konsultasi soal gizi. Kebetulan dokternya bukan Ibu, Dokter Budi, saya lupa, kayaknya Dokter Budi, ahli gizi. Sama, ternyata dikasih vitamin dan tidak ada perubahan yang berarti, dia makannya tetap susah gitu. Terus dari kecil dua-duanya saya tidak biasakan jajan, sampai dia SD untuk jajan dia nggak bisa Bu. Saya kasih duit berapa bulan juga tetap segitu, dia nggak bisa jajan. Setiap kali pulang, kamu lapar nggak? Lapar. Terus kenapa kamu mau jajan? Nggak mau jajan ya. Kalau saya selalu bilang makanlah buah 2 jam atau 3 jam setelah makan utama atau 1 jam sebelum makan utama. Supaya apa? Supaya vitamin-vitamin yang ada di dalam buah itu bisa terserap dengan baik. Karena kan berbagai makanan yang bercampur ini pasti ada yang mengganggu absorpsi, ada juga yang enggak gitu. Jadi sebaiknya memang untuk buah, susu tidak dimakan bersamaan dengan makan utama. Kemudian alasan yang kedua, janganlah membuat kenyang dalam satu waktu, tapi bisa berkali-kali sehingga mencegah kita ngemil pada waktu berikutnya. Itu masalah enzim, selama saya belum dapat penelitian yang valid, apakah benar enzim dari buah itu dicampur dengan amilase atau apapun itu akan merusak, itu saya tidak akan memberikan pernyataan apa-apa kecuali ada penelitian yang memang bisa dipegang. Kemudian untuk anak yang tidak mau makan ya, tidak mau makan, kita harus mencari tahu penyebabnya apa. Tadi kan kita udah bahas, bisa disebabkan oleh adanya infeksi, nafsu makannya menjadi turun, kata Pak Dodi tadi ya, infeksinya harus diobati. Tapi saya yakin kalau udah ketemu dengan dokter anak, dokter Budi itu dokter anak bukan dokter gizi anak, tapi gastro, jadi pencernaan. Kalau udah ketemu dengan dokter anak, pasti kalau ada infeksi akan terdeteksi. Kemungkinan itu tidak ada. Yang saya simpulkan dari cerita tadi, kemungkinan yang pertama ada infeksi, kayak kata Pak Dodi, sehingga nafsu makannya turun. Akibatnya apa? Berat badannya turun. Karena berat badannya turun, enzim-enzim pencernaannya tidak bekerja dengan baik, sehingga apapun yang dia makan tidak terserap dengan baik. Jadi seperti lingkaran setan, jadinya makin turun beratnya, makin hilang nafsu makannya, enzimnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Yang kita lakukan apa? Yang pertama, berikan makanan yang mudah diserap untuk meningkatkan berat badan. Yang mudah diserap itu pilihannya susu. Karena apa? Makanan padat yang kita makan butuh berbagai enzim untuk mencerna, dan itu akan berada lebih lama makanan padat di dalam lambung. Tapi kalau kita berikan susu, tidak terlalu dibutuhkan pencernaan yang lama, dia bisa diserap. Kalorinya bedanya
tidak terlalu berbeda. Dia makan satu piring nasi dengan lauk pauk komplit dibanding satu gelas susu hampir sama. Tapi untuk meningkatkan berat badan, kalau saya memilih dominan susu, karena susu itu 2 jam udah habis diserap, saya bisa berikan makanan yang lain. Tapi kalau saya kasih nasi berkali-kali, misalnya 5 kali, itu belum tentu antara yang pertama dan yang kedua itu bisa masuk. Karena apa? Dia masih kenyang, pencernaannya masih penuh. Itu pilihan yang pertama. Berikan makanan yang cepat diserap dan mudah diserap. Yang kedua, kalau memang ada gangguan di penyerapan, kita biasanya akan menambahkan seperti zinc. Zinc itu untuk apa? Dengan pemberian zinc, pencernaan lebih baik. Kenapa lebih baik? Enzim akan bisa bekerja lebih baik kalau zincnya cukup. Jadi, kalau anak berat badan kurang, zinc dalam tubuh pasti kurang. Makanya tadi ada program pemberian zinc. Karena zinc itu memegang peranan. Jadi kalau dibawa ke bagian gizi, pasti saya akan menambahkan zinc sesuai dengan berat badan. Kemudian pada anak yang turun berat badan juga biasanya terjadi kekurangan asam folat atau zat besi. Nah, asam folat atau zat besi yang kurang akan membuat anak anemia. Anemia itu akan membuat dia lesu, kurang nafsu makan juga pada akhirnya. Jadi itu harus diperbaiki satu persatu. Asam folat yang kita berikan itu akan membuat hemoglobinnya nanti bisa terbentuk lagi dengan baik. Karena dari makanan, si anak mau makan asam folat itu sumbernya belum tentu si anak bisa makan semuanya. Zinc juga sama. Zinc itu ada di hewani, asam folat itu banyak di sayuran yang warna hijau, banyak zat besi. Kalau ayam itu tidak terlalu banyak. Jadi kita makan makanan yang mengandung zat besi. Kita cari tahu lagi ini zat besi yang ada di dalam makanan bisa diabsorpsi dengan baik atau enggak gitu. Kita harus tahu bahwa susu terus ada lagi apa ya, bisa menghambat penyerapan zat besi. Di sisi lain kita lihat BPS terakhir itu angka kemiskinan kita tuh meningkat. Jadi menurut saya antara kemiskinan dan kesehatan itu adalah satu kesatuan tidak bisa dipisahkan gitu kan. Dan apakah ada kerjasama atau satu program dari Kementerian Kesehatan dengan lembaga di bidang perekonomian untuk kerjasama ini? Dan ini tidak bisa dipisahkan. Kementerian Kesehatan melalui hal ini dari Dirjen Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, itu ada program yang dikembangkan oleh Kemdagri, Pak, PNPM Generasi. Nah, PNPM Generasi inilah yang masuk ke masyarakat, dan kita mengisinya dengan programnya, Pak, substansinya, Pak. Jadi contoh seperti begini, di masyarakat program PNPM Generasi itu meningkatkan income generation ya, Pak. Jadi meningkatkan pendapatan keluarga. Mereka itu ada program di sana. Nah, setelah itu kita memasukkan program-program kita ke sana. Pertama, program yang kita masukkan itu adalah sebenarnya seperti Bu Dokter sampaikan tadi, itu media KIE kita, Pak, yang namanya gizi seimbang. Sekarang ini sebenarnya KIE kita dulu kan terkenal sekali Pasca Dharma Sempurna. Slogan itu sangat nempel di kepala kita kan, 4 sehat 5 sempurna. Nah, saya di Direktorat Gizi itu sedang merevisi, ini hampir final, Pak, sebenarnya. Dengan Hari Gizi Nasional ini, kita akan men-launch sebenarnya nanti pedoman gizi seimbang. Jadi pedoman gizi seimbang ini sudah dilakukan penelitian-penelitian, kan sangat sulit untuk anak pendek. Karena anak pendek ini mulai dari remaja putri sebenarnya, catin tadi. Jadi kalau misalnya dari remaja putri, waktu dia mau ke balai nikah, ketemu sama KUA, kita kasih media KIE, Pak. Kan kalau remaja putri mungkin kita sampaikan, karena dia kamu rumah tangga yang baik, segala macam begitulah, nanti bagaimana membina keluarga segala gitu. Nah, kita titipin media KIE kita, Pak, sama petugas KUA. Ini loh, kalau misalnya nanti kalau berumah tangga ada komponen dari kesehatan dan gizi, hal-hal apa selama kehamilan dijaga gitu. Ini penting gitu. Dan juga para undangan serta kehadiran teman-teman media di acara Soho Better You siang hari ini. Semoga Soho Better You yang hari ini mengulas masalah gizi dapat mengupdate kebutuhan informasi untuk masyarakat.
mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan pada pelaksanaan acara hari ini. Oke, terima kasih pada Ibu Dokter Laila, Bapak Dodi untuk lanjutkan makan siangnya. Ya, terima kasih rekan-rekan dan sampai jumpa bulan depan. Iya Pak, untuk kasus sinabung itu berapa stok Pak? Kita stok cukup banyak. Banyak Pak. Cukup banyak. Cover lagi Pak. Bisa cover. Iya. Sampai yang Sampai pasca ya Pak. Ya, sampai pasca. Kita punya loh. Karena kan kita sudah memperhitungkan dari tahun ke tahun. Kira-kira berapa banyaknya itu dari kira-kira gitu? Apa yang beda? Dari tahun Kita selalu, kalau saya nggak hafal ya, tapi kita punya stok cukup lah pokoknya. Itu nggak mungkin kekurangan. Itu kalau kekurangan berbahaya bagi Berapa kita. tadi kira-kira? Ya, Untuk berapa lama? 2 tahun ini bisa tertanggung. 2 tahun ini Pak. Iya, 2 tahun ini. Karena pas nanti 2015 kita pengadaan lagi, kita masih bisa menyiapkan. Kalau untuk hari anak, hari gizi nasional ini, khususnya untuk kekurangan gizi, yang launch tadi program pedoman gizi anak, ada target atau apa? Nah, jadi saya melihat salah satu aspek yang penting bagi masyarakat kita dengan zaman teknologi ini yaitu media KIE tadi Pak. Media apa? KIE. KIE. Jadi komunikasi, informasi, edukasi. Itu, jadi artinya Ini yang kerjasama dengan lintas sektoral tadi. iya, betul. Misalkan mungkin perkiraan bulan Februari kita launch. Ini loh semuanya, ini produknya. Bekerja sama dengan KUA juga nanti bisa itu Pak. Kita bikin media kayak ini khusus untuk remaja putri. Kita titip ke mereka gitu. Tapi Jadi kalau untuk yang sudah menikah itu gimana Pak? Enggak sampai nanti. Nggak dititipkan Kalau untuk cuma pas di mau KUA. menikah. bukan gini, Nggak kayak gitu tadi Pak. bukan. Kalau kita kan kita lihat dulu mencegah stunting, itu kan harus dari remaja putri Oh, oke. yang prahamil tadi. Nah, makanya nanti saya kasih lah. Emang ini agak sulit. Jadi artinya begini, kalau kita serahkan kepada ibu hamil untuk menurunkan stunting itu susah Pak. Cuma dapat 0,8% dari angka 37,1. Gitu. Kita nih sebenarnya mau maaf aja mungkin dengan ini kita sejajar dengan Afrika. Tapi Masalah stunting Pak. iya. Serem kan kalau gitu makanya. Tapi dia kalau misalnya kan gini, ironi lah, kok GDP-nya tinggi Iya, sebagai Pak. negara G20, kok stuntingnya tinggi gitu. Nah makanya di dalam ini kan saya melihat seperti Bu Dokter bilang stunting itu belum tentu gizinya buruk gitu. Jadi yang gizi buruk seperti apa gitu. Nah jadi yang diduga sekarang yang kalau anak stunting umur 20 tahun kemudian itu bisa kena PTM, itu yang jadi masalah. PTM, penyakit tidak menular. Nah penyakit tidak menular ini seperti penyakit jantung, pembuluh darah tadi, hipertensi, stroke, terus diabetes tipe 2. Nah itu yang jadi yang kita takuti sebenarnya. Iya, kenapa? Karena begini, waktu si anak ini stunting itu kan kronik Pak dalam tubuhnya kan. Itu kronik kita anggap, karena kan TB per umur perhitungannya, ya kan? Dia kronik masa lalu. Kalau BB per TB itu masa lalu dan masa kini. Jadi BB per umur itu masa kini, saat ini lagi ditimbang. Yang kita lakukan di posyandu kan BB per umur itu. Timbang, itu berat badannya berapa, umurnya berapa, sekian. Nah Bu Dokter tadi kan ada grafiknya itu tadi gambar. Kita lihat seperti itu Pak. Oke, berarti dia gizinya baik di situ. Nah kalau stunting, si anak ini nanti dia keluarganya akhirnya bagus. Kalau dia akhirnya terjadi apa? Dia rakus gizi Pak, ini yang ditakuti. Dia makan sembarang karena kapasitas tubuhnya waktu itu dia BBLR, berat badannya rendah. Nah ini penelitian-penelitian seperti itu yang diasumsikan dan itu sudah ditemukan di kita Pak. Satu lagi Pak, ada data stunting yang disebabkan oleh perkawinan muda. Jadi gini Pak, jadi Ada stunting disebabkan oleh perkawinan muda. Iya, Nikah dini ya. Tidak ada angka-angkanya nggak menurut Pak yang disebabkan dari jadi itu hubungan itu nggak ada. Jadi begini, umur 15 sampai 18 tahun. Jadi kita asosiasi di situ. 15 sampai 18 tahun itu kan usia perempuan itu masih ada hormon pertumbuhan lah. Ilustrasi seperti itu Pak. Ya, nah dia menikah karena ini kalau kita ngomong di ini nanti kan tokoh-tokoh agama kita kan kalau dia menikah kan undang-undang pernikahan berbeda Pak. Ini kan masih itu kan sensitif gitu. Nggak di kesehatan tuh udah menyampaikan bahwa janganlah menikah sama BKKBN 15 sampai 18 tahun. Menikahlah pada usia 18 tahun ke atas kan gitulah ceritanya. Itu
Itu yang konsep dari kedokteran kan. Nah kalau misalnya dia menikah pada 15 sampai 18 tahun kan kita tidak tahu Pak. Mungkin ada pergaulan remaja atau apa kita nggak tahu kan. Kan tidak boleh aborsi di Indonesia kan segala macam itu nggak boleh. Dinikahkanlah kan situ. Nah kalau dia hamil di situ ya itu ada hormon pertumbuhan perempuan yang sebenarnya akan berebutan sama anaknya dikandung. Itu yang jadi masalah. Nah kalau si ibunya pun makan yang nggak benar makin memperparah Pak. Lahirlah. Nah kalau misalnya di daerah tertentu meninggal ibunya malahan ya Pak. Bisa di prematur itu kejadian. Itu dia prematur. Nah, anaknya lahir prematur, lahirnya berat badan rendah. Nah kalau anaknya namanya berat badan rendah, sangat sulit mengejar pertumbuhan Pak. Kecerdasan otaknya, motoriknya segala macam, dan itu banyak di kita. Gitu. Nah ini yang terjadi. Jadi complicated yang bicara masalah gizi itu emang luar biasa. Saya jadi yang di program aja melihat satu persatu yang apa namanya gitu. Nah ini salah satu pemahaman seperti gitu. Jadi mudah-mudahan kalau nanti kita kasih media KIE Pak, jadi bukan istilahnya kita melarang dia menikah, tapi kan ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Berarti kan tidak absolut lah. Kita titip sama Kementerian Agama, Pak ini ada media KIE, tolonglah Pak kalau nanti ada ibu yang mau menikah misalnya, ya kan tidak tahu kalau hamil kan nggak kelihatan gede waktu dia mau menikah, ini dinikahkan kan. Ini ada titipan dari Departemen Kesehatan, makanan yang bergizi misalnya selama hamil, misalnya nanti kalau udah punya anak berikanlah air susu ibu sampai 6 bulan, setelah itu berikanlah makan penuh, seperti itulah Pak. Ibunya makannya akan seperti apa, nah porsinya berapa itu kita buat Pak. Itu rencana di pedoman gizi seimbang itu. Jadi kita pedoman gizi media akan apa ya media media KIE itu komunikasi, informasi, edukasi. Di launchnya? Ya? Di launchnya nanti di Hari Gizi Nasional Pak. Hari Gizi Nasional pasti gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Karena lagi apa namanya kita kejar waktu itu. Pak Dodi, makasih Pak. Ya. Pada saat dia udah melakukannya 1 bulan, itu nanti lidahnya terbiasa dengan rasa yang rendah. Rendah aja dia udah merasakan asin. Yang saya lihat sih seperti itu. Dok, jadi kalau habis makan langsung makan buah itu kurang baik ya? Misalnya selesai makan utama nih, kan biasa kan sebaiknya nggak begitu. Tapi untuk waktu. pastinya kenapa harus ada penelitian lagi ya. Saya nggak mau beri pernyataan nanti takut salah. Dok, ini masalah ini dok tadi yang kurang makan ya dok ya. Apabila si anak misalnya tidak doyan makan nasi tapi dia doyannya makan mie dan tidak doyan buah tapi akhirnya diganti dengan susu, itu ada efek ke depannya nggak sama makanan sama kesehatan dia gitu tanpa begitu tubuh? Ada. Kalau dia misalnya lebih suka mie gitu ya, nggak suka buah, ya pastilah itu kan bukan makanan yang sehat yang utama. Itu hanya karbohidrat kan. Kemungkinan dia untuk gemuk juga bisa nanti. Kemungkinan untuk menderita diabetes juga bisa karena kan karbohidrat berlebih beban ke insulin gitu. Kalau dia makan utama kan nasi ada lauknya, ada sayurannya kan itu sehat. Tapi kalau kenyang-kenyangnya dengan cuma karbohidrat ya itu nanti kedepannya dia juga seleranya ya udah dia nggak suka makan nasi tapi dia makan mie. Kalau mie-nya dicampur dengan sayuran dan atau dengan lauk kan sama aja kayak boleh aja. Mie itu sebagai karbohidrat. Iya, nggak apa-apa. Ada proteinnya di situ, nanti ada sayurannya gitu. Mungkin yang bahaya itunya ya dok ya, bumbu-bumbu itu ya dok ya. Bumbu, ya. Bumbunya ya. Bumbu kalau sekali 2 kali per bulan sih atau per seminggu sekali nggak ada masalah. Yang terus-menerus ini yang berbahaya kan itu natrium. Natriumnya tinggi kan. Dok, kalau anak pendek sebenarnya ada gejala, bisa terlihat nggak sih dari kecil nih anak bisa bakat pendek seperti apa? Bisa. Dari tungkainya kita bisa lihat. Dari awal bisa, tapi dengan intervensi itu bisa diperbaiki. Dari tungkai, iya panjang tungkainya dibanding anak-anak seusia dia kan pasti lebih pendek. Kalau dari pertumbuhan tinggi Bisa. badannya setiap bulannya gitu? Dari umur Lambat. 1 tahun kita udah bisa melihat ini kecenderungannya untuk itu apa enggak. Intervensinya dari makanan atau dari terapi? Tergantung penyebabnya. Lihat penyebab. Kan makanya ada anamnesa dulu, dilihat ini makannya apa aja sih. Dari situ kita lihat, oh ini makannya nggak cukup. Ya kita cukupkan. Jadi penerangan ke orang tua lagi. Tadi idealnya setiap bulan 1 kilo ya dok ya, penambahan berat badannya. Kalau tingginya tadi antara 1,5 sampai 1 cm. Secara umum ya. Secara umum. Kalau kita lihat dari grafik yang saya tunjukin tadi, kalau kita lihat grafiknya tuh peningkatannya seperti itu. Nanti bisa diklik di internet.
CDC ya, grafik CDC. CDC. Apa ya judulnya? Pokoknya klik CDC grafik aja keluar grafiknya. Tinggal dilihat nanti, itu kan ada tahun, ada ini, tinggal dilihat. Oh 1 cm, ini 1 kilo, ini setengah senti. Gitu. Kalau untuk anak yang kurus, untuk intervensi yang paling pertama dilakukan sebaiknya apa? Kurusnya kenapa dulu? Misalnya Kembali karena lagi. kekurangan gizi. Iya, kalau kekurangan asupan ya diperbaiki asupannya. Kalau karena penyerapan ya diperbaiki. Jadi tergantung penyebabnya. Nah, yang cepat, yang jarang susu, apakah yang cepat yang bisa mempercepat itu susu? Kalau Apakah saya sih makanan susu? Dok, ada pertanyaan tadi nih dok. Kira-kira dokter punya solusi nggak dok untuk supaya dia, soalnya kan dia anaknya usia 2,5 tahunan, kan 2,5 tahun, otomatis kalau dikasih tahu juga bandel gitu. Dok, makasih ya dok ya. Kira-kira biar dia bisa berubahlah pola makan ini. Si anak kecil itu yang 2,5 tahun. Iya, kalau umur segitu orang tua.